Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Kita semua pasti pernah mendengar nama Anne Ratnamustika, atau setidaknya pernah melihat wajah cantiknya di spanduk politik atau berita-berita viral tentang perceraiannya dengan Deddy Mulyadi. Tapi siapa sebenarnya Anne Ratnamustika? Apakah dia hanya sekadar mantan istri Deddy Mulyadi? Apakah benar perempuan ini hanya menumpang popularitas dari suaminya? Atau justru ada kisah perjuangan luar biasa yang selama ini tak banyak diungkap ke publik? Nah, di video kali ini, kita akan menyelami kehidupan Anne dari sisi yang berbeda, lebih dalam, lebih manusiawi, dan mungkin lebih menyayat hati dari yang kamu bayangkan. Dari masa mudanya sebagai Mojang Purwakarta, naik ke kursi kekuasaan sebagai bupati, hingga menghadapi badai rumah tangga yang akhirnya membuatnya memilih pisah jalan dari pria yang pernah ia cintai. Cerita ini bukan sekedar soal politik atau perceraian, tapi tentang perempuan yang memilih bangkit meski harus berjalan sendirian. Tapi sebelum kita masuk ke kisah penuh dinamika ini, yuk bantu channel ini tumbuh lebih besar dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena dengan dukungan kamu, kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, lanjut. Kalau kita mundur ke tahun 1999, Anne Ratnamustika masih seorang gadis remaja yang belum banyak dikenal publik. Tapi siapa sangka, dari desa kecil di Cianjur, dia akan memulai perjalanan panjang yang kelak menempatkannya sebagai perempuan paling berkuasa di Purwakarta. Saat terpilih sebagai Mojang Purwakarta, orang mulai memperhatikan karisma Anne, tak hanya cantik, tapi juga pintar berbicara dan punya pembawaan yang lembut namun kuat. Dari ajang Mojang Jajaka, Anne kemudian dikenal lebih luas, dan disitulah ia pertama kali bersentuhan dengan dunia publik dan politik, dan seperti banyak kisah cinta lainnya, takdir membawanya bertemu dengan Deddy Mulyadi, saat itu wakil Bupati Purwakarta yang sedang naik daun. Mereka menikah pada tahun 2003, dan sejak saat itu, Anne menjalani peran sebagai istri pejabat. Tapi, berbeda dari banyak istri pejabat lain yang hanya jadi pendamping, Anne justru aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dia memimpin PKK, terlibat dalam program-program Dekranasda, bahkan menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Purwakarta. Ia seperti punya panggilan sendiri, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai pemimpin. Dan itu terbukti saat ia memutuskan maju sebagai calon Bupati Purwakarta pada 2018, banyak yang meremehkannya waktu itu. Ada yang bilang, dia cuma mau nerusin karir suaminya. Tapi Anne membuktikan sebaliknya. Ia maju sendiri, tanpa Deddy sebagai pasangannya. Dan hasilnya? Anne menang. Ia resmi dilantik sebagai Bupati perempuan pertama Purwakarta, sebuah tonggak sejarah yang tidak mudah diraih. Bayangkan, di tengah masyarakat yang masih patriarkis, seorang perempuan muda, istri dari tokoh besar, bisa berdiri sendiri dan memimpin daerah. Di masa kepemimpinannya, Anne menggagas program-program inovatif seperti gerakan Sekoper Cinta untuk memberdayakan perempuan dan program digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa. Ia juga dikenal dekat dengan rakyat kecil, sering turun langsung ke pasar-pasar dan kampung-kampung, mendengar keluhan ibu-ibu, petani, hingga pedagang kaki lima. Tapi, di balik semua keberhasilan politik itu, rumah tangganya mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Banyak yang tak tahu bahwa hubungan Anne dan Deddy mulai renggang sejak Deddy lebih fokus ke pencalonannya sebagai anggota DPR RI. Jarak emosional mulai terbentuk, dan kabarnya, menurut laporan dari Kompas dan Detik.com, Deddy jarang pulang dan bahkan tak lagi berkomunikasi secara intens dengan Anne. Bayangkan betapa sepinya perasaan seorang istri yang dulu selalu berdampingan dengan suaminya dalam karir, kini harus menghadapi kesendirian di rumah sambil memimpin daerah sebagai bupati. Banyak yang mulai berbisik-bisik tentang hubungan mereka, tapi Anne tetap diam.
ia tak pernah mengumbar masalah rumah tangga ke publik. Ia masih menjalankan tugas sebagai bupati, sebagai ibu, sebagai perempuan yang mencoba menjaga harga diri hingga akhirnya, pada September 2022, kabar mengejutkan itu muncul. Anne menggugat cerai Deddy Mulyadi. Media nasional langsung menyorot. CNN Indonesia, Kompas, Detik, semua menurunkan berita utama. Bukan karena ini sekedar perceraian, tapi karena tokoh yang terlibat adalah pasangan politik yang pernah dianggap harmonis dan saling menguatkan. Alasan gugatan itu? Tidak lagi ada keharmonisan dan komunikasi, kata Anne dalam sidang. Bahkan kabarnya, Deddy Mulyadi tak pernah lagi tinggal serumah dengan Anne. Sejak jadi anggota DPR, ia lebih banyak di luar kota, dan menurut beberapa sumber, sudah tidak menjalankan peran sebagai suami yang semestinya. Perceraian ini bukan hanya memutus hubungan suami istri, tapi juga memunculkan banyak spekulasi politik. Ada yang bilang Anne ingin bebas dari bayang-bayang Deddy, ada juga yang menyebut bahwa ini bagian dari strategi politik untuk menciptakan identitas baru. Tapi apapun itu, satu hal yang pasti, Anne menunjukkan bahwa ia punya keberanian untuk mengambil keputusan sulit. Meski secara emosional berat, apalagi mereka sudah menikah hampir 20 tahun dan memiliki 3 anak, Anne tetap memilih jalan sendiri. Tak banyak perempuan yang bisa setegar itu. Dan publik pun membelah. Sebagian menganggap Anne egois, tapi banyak juga yang justru mengagumi keberaniannya. Setelah resmi bercerai pada awal 2023, Anne tak berhenti. Ia melanjutkan karir politiknya dan kembali memimpin Partai Golkar di Purwakarta. Tak lama kemudian, ia mencalonkan diri sebagai caleg untuk DPRD Provinsi Jawa Barat di pemilu 2024. Bahkan, ia dikabarkan menikah lagi dengan seorang pria bernama Iskandar, sebuah langkah yang mengejutkan tapi juga menandakan bahwa Anne ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya. Meski banyak cibiran dan komentar nyinyir, Anne tetap melangkah. Karena bagi dia, hidup tidak bisa terus bergantung pada masa lalu. Saya ingin hidup yang damai dan lebih baik untuk saya dan anak-anak, ujarnya dalam sebuah wawancara. Kamu yang sedang menonton ini, pernah nggak sih berada di posisi Anne? Di luar kamu terlihat kuat, tapi di dalam kamu menangis setiap malam. Kamu memimpin orang lain, tapi di rumah sendiri kamu merasa sendirian. Mungkin itu yang dirasakan Anne selama bertahun-tahun. Tapi lihat sekarang, dia tidak hanya bertahan, tapi juga bangkit. Dia menolak menjadi korban. Dia memilih menjadi pemimpin bagi daerah, bagi anak-anaknya, dan bagi dirinya sendiri. Dan itu adalah kekuatan perempuan yang sesungguhnya. Jadi, kisah Anne Ratna Mustika bukanlah tentang istri yang gagal mempertahankan rumah tangga. Ini kisah tentang perempuan yang menolak untuk tetap diam di tengah kehancuran, perempuan yang berani mengambil risiko, dan perempuan yang tetap berdiri meski dunia mencoba menjatuhkannya. Dan kamu juga bisa, jika kamu punya keberanian yang sama. Kalau kamu suka kisah ini dan ingin lebih banyak cerita tentang tokoh-tokoh perempuan tangguh di Indonesia, yuk klik like dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Apa kamu setuju dengan keputusan Anda? Atau justru kamu punya pandangan lain? Yuk diskusi bareng. Kalau kamu mau aku lanjutkan seri ini ke kisah tokoh perempuan lainnya, misalnya Shirley Kwanda, Hovifah, atau bahkan istri tokoh-tokoh nasional yang jarang tersorot, tulis juga di komentar ya. Dan terakhir, subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya.